Pemirsa, kembali lagi bersama kita dalam channel Semua Akan Lucu pada waktunya. Kita berdua sambil minum kopi selalu mendoakan Anda semua selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa tertawa. Walaupun situasinya lagi mendung ya kan, mudah-mudahan hatinya tidak semendung mendung hari ini ya kan. Apa yang kita bahas nih hari ini nih? Hari ini kita bahas tentang UMP. Ya, UMP kemarin seluruh gubernur ya se-Indonesia sudah menentukan upah minimum provinsi, masing-masing provinsinya. Ya, dengan kondisi kalau nggak salah itu urutannya itu yang tertinggi tetap DKI. Kemudian yang kedua Sulawesi Utara ya. Yang ketiga Sumatera Barat. Nah, itu tiga besar ya kan, yang tertinggi di Indonesia. Kirain di Kaltim ini udah IKN tertinggi. Enggak belum ya. Kaltim itu paling nomor berapa, 7 atau 8. Yang tertinggi masih karena pasti ada demo-demo gitu ya. Iya, karena rentetannya itu. Keputusan menteri itu, ini info ya kan, keputusan menteri itu hanya memperbolehkan kenaikan UMP maksimal 10%. Oh, bukan minimal ya? Maksimal. Iya, jadi maksimal. Berarti bisa boleh enggak naik ya berarti? Boleh, ada yang hanya naik 1%, ada provinsi ya kan. Berarti 0 sampai ya itu kan 10. semua tergantung sama perkembangan provinsinya masing-masing. Ya. Nah, ya kan? Nah, betul. Karena juga buruh ini kan menginginkannya kan kenaikan itu rata-rata 24%. Tapi keputusan menteri hanya maksimal boleh 10%. Sehingga ini setiap tahun itu selalu begini. Iya. Selalu menimbulkan gejolak demo oleh buruh karena kenaikannya nggak pernah sesuai dengan yang diharapkan. Kalau mau dibilang layak ya semuanya nggak akan pernah layak. Semua nggak akan pernah terpuaskan. Ya, nggak akan terpuaskan. Pemerintah juga pasti memikirkan hitungannya antara pengusaha sama buruh. Jadi dari dua sisi ya nggak bisa. Artinya dengan kenaikan maksimal 10% aja, ini oleh pengusaha juga dituntut di Mahkamah Konstitusi. Karena beban pengusaha juga berat dengan kondisi saat ini juga kondisi harus menanggung kenaikan. Itu dari sisi pengusahanya. Sehingga dari sisi buruhnya dia memikirkan bagaimana caranya naik sebesar-besarnya, ya kan? Supaya bisa beli bensin. Ya, karena posisinya ini biasanya demo itu kan orasi, naik truk, naik bis, ya kan? Spanduk jalan, ya kan? Ini unik ini di Tangerang ya. Irit itu ya? Tidak sewa sound system. Tidak. Jadi buruh itu demonya dengan menuntun motornya itu sepanjang 2 km. Nah, ini lucu ini kan. Berarti long mat plus ini. Long mat plus ya kan. Kalau long mat biasanya pakai spanduk, iya, bawa bendera tapi jalan kaki tanpa bawa apa-apa. Padahal ini jalan 2 kilo udah capek, apalagi pakai nuntun ya. Tapi kreativitasnya luar biasa ini ya. Pengen menunjukkan anti mainstream demo. Iya. Anti mainstream. Kalau demo Pak spanduk udah biasa. Iya, makanya demonya pakai nuntun motor, ya kan, supaya lebih mengena. Menunjukkan bahwa ini loh UMP sekian ini beli bensin udah nggak kuat. Ya, cukup ya kan? Didorong aja. Tapi ini lucu memang ya. Satu kelucuannya di situ ya kan, orang kondisi demo dengan menuntun motor, ya kan? Belum pernah ada ini. Setelah demo pijat ini, semua ini laris ini tukang pijat. Harusnya masuk rekor muri ini kan. Ya. Belum pernah demo seperti itu. Pasti banyak lagi pesertanya nih kalau buruh. Ini habis ini laris, habis demo tukang pijat laris. Iya. Oke. Ini ya pemirsa ya. Mudah-mudahan ya menemui titik temu lah ya kan. Artinya buruh juga harus melihat di sisi pengusaha, ya kan? Bagaimana beban pengusaha? Pengusaha juga harus melihat bahwa buruh juga perlu biaya hidup. Ya. Kita harus ada titik temunya lah, ya kan? Jangan ngotot sendiri, ya kan? Kita nanti, harus ada kata mufakat nih. Iya, karena juga kita lihat tuh tahun-tahun
awal 2000 itu banyak kayak Adidas segala macam itu kan pindah dari Indonesia karena tuntutannya buruh terlalu tinggi. Nah, ini berpengaruh ke kita juga Iya, nantinya kalau akhirnya investornya tidak. Adidas, pengusaha Adidasnya cabut, dia malah mendirikan di Vietnam. Kita yang rugi. Akhirnya PHK-nya banyak. Jadi jangan menuntut itu harus selalu saklek, tapi juga pengusaha juga jangan mentang-mentang kalau untungnya besar ya jangan terus tutup mata bahwa ada yang berpengaruh di dalam kehidupan usahanya yaitu para buruh. Itu harus ada win-win solution. Iya, gitu. Itu yang paling Nggak penting. boleh dua-duanya ngotot, ya kan? Oke, Terus kita lanjut. Tre- Ini lagi hangat-hangatnya kita masih berduka tentang gempa di Cianjur. Gempa di Cianjur ya, mudah-mudahan ya pulih artinya kembali. segera pulih kembali. Terus kemudian kita juga berduka cita meskipun ini sudah beberapa kali kita ungkapkan ya kan. Tapi tetap aja duka kita bersama juga kita bersama ya kan. Nah, di antara itu ada satu kejadian yang unik, lucu juga gitu ya kan. Jadi di antara itu ada satu kejadian ketika Menteri Sosial Ibu Risma itu mau mengunjungi korban. Betul. Jadi dijaga kan, kalau masuk itu kan dijaga, artinya memang kondisi gempa ini tidak boleh karena banyak orang yang memberikan bantuan tetapi hanya ala-ala untuk membuat konten. Jadi ini yang tidak boleh ya kan. Banyak yang melakukan bantuan cuman sebenarnya dilakukan pengetatan konten, pengetatan supaya lebih tertib. Ya, ini terkena dampaknya Ibu Menteri Sosial ini kan. Jadi itu ketika kepala dinas Kabupaten Dinas Sosial Kabupaten Cianjur itu mobilnya boleh masuk. Sementara iring-iringan. Sementara mobilnya Ibu Risma ini di belakangnya tidak boleh masuk. Padahal kalau kita buka Google itu, Bang, begitu kita ketik namanya Risma gitu, itu yang keluar kan langsung Menteri Sosial Ibu Risma hari ini. Ini juga teman-teman ini yang jaga kebetulan teman-teman dari TNI ya. Ya pokoknya nggak boleh masuk, ya kan SOP-nya begitu, karena yang boleh masuk yang berkepentingan, ya kan. Padahal sudah buka kaca, ya kan, dan tahu Ibu Risma. Nah ini yang saya khawatirkan ini. Teman TNI ini nggak tahu itu kalau Ibu Risma, gitu loh kan? Nggak tahu kalau itu menteri. Gitu. Ya maaf ya, ini punya TV atau enggak gitu ya kan? Ini kan harusnya kan ini ya. Masa sama Ibu Risma nggak tahu dan nggak boleh masuk. Ya ini. Dan akhirnya laporlah ke atasan. Bilang sama Bu Risma, coba kamu panggil komandan kamu gitu kan. Kalau nggak salah namanya Pak Rian, dipanggil, kemudian baru setelah itu tahu Bu Risma hormat terus silakan jalan ya kan. Tapi ini kejadian yang lucu ya kan, dimarahin sama TNI gara-gara mau masuk ke lokasi. Menteri Sosial ini kan lucu ya kan. Mungkin dalam hatinya itu teman dari TNI yang itu tuh menyesalnya setengah mati itu. Aduh, ternyata menteri sosial lagi. Memang punya kepentingan di situ gitu loh. Atas kejadian gempa di Cianjur ini. Iya. Ya itu karena efeknya kalau kita berbicara positifnya, itu karena efek banyak sekali kejadian-kejadian serupa yang hanya orang masuk seperti Bang Arif tadi cuman bikin konten, cuman bikin rusuh intinya. Iya, artinya malah ada spanduk-spanduk yang menyatakan bahwa bencana gempa ini bukan untuk Anda mencari penghasilan. Karena banyak yang melakukan konten dengan melakukan sumbangan yang tidak seberapa ya kan, tapi kontennya hasilnya luar biasa. Gitu. Itu ya mungkin itu rentetannya dari awal sehingga terdampaklah ke Ibu Risma. Tapi ya masuk HP nggak ada paketannya untuk lihat berita-berita berseliweran itu kalau Bu Risma kan banyak karena selalu ini kan trending kalau Bu Risma itu. Tapi enggak apa-apa lah, kita tinggalkan deh ya kan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana cepat pulih, cepat kembali normal dan bekerja seperti biasa lagi. Karena juga kemarin itu juga ya bantuan ya ini sekaligus menghimbau ya, karena kemarin juga kejadian lucu juga ya kan. Karena di salah satu tempat itu ya kan bantuannya itu
semuanya mungkin nggak tahu itu yang kasih bantuan asal dimasukkan tuh gimana. Jadi semua di kampung itu yang menerima bantuan itu pakaian wanita semua. Jadi sampai bapak-bapaknya sama pakaian wanita. Ya ini lucu juga. Nah itulah Ya, adanya mudah-mudahan, pengetatan ya. ini jangan membuat kita menjadi wah males nyumbang ke sana Ya. karena ketat, bukan, karena kejadian-kejadian seperti ini supaya Ya. lebih tertib, terarah, tepat sasaran. Betul. Intinya seperti itu, Dan- bukan untuk membatasi sebenarnya. Ya, Oke, dan karena ini memang- juga konten kita ini ya kan, bukan dalam konteks bagaimana kita ini, justru kita ini meluruskan. pengen juga menghibur ya kan. Ya. Mudah-mudahan channel kita ditonton sama itu sehingga mereka bisa tersenyum ya kan. Ini ya. yang bisa kita lakukan ya kan, walaupun dari jauh ya kan. Oke, kita lanjutkan ya kan trending topik berikutnya yang terjadi di sidangnya Verdi pembunuhan Sambo ya kan. Brigadir J masih Brigadir berlanjut terus ya ini. kan. Posisinya itu ketika Verdi Sambo masuk ke ruang sidang duduk ya toh. Ternyata Verdi Sambo itu ada fansnya juga. Oh, udah jadi artis ya. Jadi ada fansnya pakai kaos di sini bergambarkan Sambo ya kan. Terus padahal lagi lingkup sidang itu ya kan. Ini juga kondisi pengamanannya juga harus diperhatikan. Iya. Karena apa? Ibu-ibu ini bisa masuk dan sampai di depannya kursi terdakwa. Harusnya kan ada pagar. Nah, harusnya ada, ini kan membahayakan juga ya. Jadi ini fansnya Pak Sambo katanya. Jadi Pak Sambo ini pembunuh juga ada fansnya juga. Ya. Ini lucu juga. Ternyata ada fansnya juga, fansnya, ya kan. Ini lucu. Yang menunjukkan di Langsung di ruang sidang. Nggak tahu ini ibu ini memberi hadiah katanya. Ya? iya memberikan bingkisan ya kan sebagai bentuk rasa fansnya, kekagumannya. Kekagumannya. Kekaguman Nggak tahu ini atas apa ya, ini nggak tahu saya. Ya, Mungkin ini karena yang jadi pertanyaan. ya ketegasannya atau bagaimana dulu gitu kan, atau kebaikannya ya Kebaikan kan. atau jenderalnya. Ya, Ya, ini nggak tahu juga ya. Kita maksudnya apa ya apa kan? juga nggak tahu. Apa cari sensasi supaya terkenal ibunya ini? Kan lucu juga ya kan? Iya, Kita nggak iya. tahu maksudnya apa gitu kan. Tapi yang jelas ya kan, dia banyak diwawancarai TV hari ini. Ya, karena memang kalau mau cepat terkenal kan kontroversi Iya. itu. Walaupun itu menabrak logika sosial berpikir masyarakat ya kan? Logika kita diputar-putar sampai Iya. keriting ini gimana mengidolakan seorang yang telah melakukan pembunuhan. Pembunuhan. Ya. Ternyata ya ada. Mungkin ini hanya khilaf aja mungkin Verdi Sambo. Dulunya baik. Dulunya Hanya baik. dia tunjukkan bahwa Pak Verdi Sambo Iya. sebenarnya baik ya kan. Ya, ini Ya nggak tahu lah maksudnya apa. Yang jelas, apa, yang jelas ini- itu adalah hal yang unik ya kan. Terjadi persidangan jangan sampai terjadi lagi ya kalau nggak berbuat jahat ya kan. Ya ini kebetulan fansnya. Kalau Iya. misalnya yang nggak suka, apa nggak Suka, selesai? apa nanti nggak terdakwa. ditusuk terdakwa mati itu Mati ya di kan. situ, Harusnya kan. pengamanannya juga Nah, ini- diperhatikan ya kan. Walaupun kondisinya setelah setelah lari sampai ke tempat Verdi Sambo itu kemudian diamankan oleh pengamanan. Tapi kan nggak boleh terjadi. Harusnya Kalau tidak misalkan boleh bawa tembus. pisau blus begitu matilah Verdi Sambo. Di ruang sidang. Di ruang sidang. Di mana otoritas itu adalah otoritas yang tidak boleh yang Sembarangan tidak orang masuk, yang berkepentingan, tidak boleh Karena masuk. Jelas banget itu batasnya ini. Iya, betul. Nonton sidang ini petugas Iya. sidang itu batasnya jelas banget. Betul. Makanya itu harus banyak diperhatikan juga itu oleh teman-teman yang sekarang bersidang ya kan. Iya. Ya, harus aman, steril dan bebas dari ancaman apapun. Ancaman apapun. Karena itu Karena- sidang kalau ada ancamannya berarti tidak akan terjadi kondisi yang sidang yang fair. Iya. Nah, gitu. Tidak ada ini jadinya. Keadilannya Jadi susah merasa nantinya, diintervensi kan, Iya, kalau tidak merasa aman. diintervensi. Ya itulah kondisinya. Ternyata idola itu segala macam ada yang diidolakan. Iya. Oke lah.